Я прошу прощения, здесь что-то... Halo, teman Nyimakers, Anda sudah tahukah koma itu apa? Tanda baca, Bang. Koma yang saya maksud di sini adalah ketika seorang mengalami tidur panjang yang diakibatkan oleh matinya kesadaran kita sehingga kita masuk ke alam bawah sadar kita dalam jangka waktu yang panjang, bahkan bisa sampai ke mode kritis. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, ayo teman Nyimakers tarik napas dari hidung, tahan sejam aja, dan pulihkan semangat kita semua untuk menonton cerita yang akan saya bawakan dengan cara yang berudul ini. Yang pasti harus semangat dan sehat semua keluarga teman Nyimakers ya. Tidak usah lama-lama, langsung ke emprotnya. Inilah Wiro Sableng. Loh, koma 2019. Dalam kisah yang memukau, kita berfokus pada seorang pria yang bernama Victor, di mana dia baru saja terbangun dari tidurnya setelah dihantui mimpi basah. Kehidupannya berubah secara misterius ketika dengan cepat dia menyadari adanya anomali aneh. Lantai dan langit-langit kamarnya mengalami pengeroposan yang luar biasa. Namun mengalami pemulihan yang tak terduga. Tanpa ragu, Victor bergegas keluar dari gedung apartemennya. Namun alangkah kagetnya, Я прошу прощения, здесь что-то... saat kesadaran menyelimuti Victor, dunia yang kini dia tempati bukanlah lagi dunia yang dikenalnya. Seperti dalam mimpi, realitas ini menantang hukum fisika dan gravitasi, dihiasi dengan pemandangan aneh di mana seorang pria berjalan dengan tubuh setengah keropos seperti besi dimakan rayap. Hah? Emang bisa? Semua intrik terasa tidak lazim, bak seperti pemenang pemilu dan orang hilang tanpa sebab di saat TPS. Dan alangkah terkejutnya, pada momen kritis ini, ketika makhluk aneh bersiap menyerang, tiga sosok misterius tiba-tiba muncul dan dengan berhasil menyelamatkannya. Keajaiban terjadi ketika mereka melompat dari satu tempat ke tempat lain tanpa memperpedulikan hukum fisika Octopus Susinus Helium Indomie. Dunia yang mereka tempati terasa tidak nyata, dengan gravitasi yang terlihat menantang logika, sulit dipahami bahkan bagi akal sehat dan manu akal yang terbuka pun. Dalam momen putus asa, seorang penyintas, seorang pilot memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan meledakkan dirinya sendiri karena sang pilot ini menyadari bahwa kita semua terpojok tanpa bebas dari makhluk aneh seperti oli yang tersisa di sepeda ciwi-ciwi yang hanya pakai saja nunggu rusak mesin. Dan hanya itulah satu-satunya cara untuk mengulur waktu supaya teman-temannya bisa melarikan diri dari kejaran monster aneh itu. Setelah keadaan terasa aman, Victor yang penuh bertanya-tanya di tempat apanya ia berada sekarangnya. Salah satu penyintas bernama Fly, ini paras cantiknya, menjelaskan bahwa dunia ini adalah tempat bagi orang-orang yang mengalami koma, mirip dengan alam bawah sadar atau dimensi lain yang sering disebut sebagai dunia gaib. Смотри, так получается. Воспоминания. Di tempat ini aturan fisika tidak berlaku. Segala sesuatu yang dilihat oleh Victor adalah potongan-potongan atau serpihan ingatan dari para penderita koma yang terkumpul menjadi satu, membentuk suatu tempat yang tak teratur namun memiliki daya tarik sendiri. Sosok yang menyerang Victor sebelumnya dikenal sebagai Reapers atau entitas ganas. Iya, yang kayak Oli tadi. Jika Victor terbunuh dalam dimensi ini, tubuh aslinya di dunia nyata bisa mengalami kondisi kritis bahkan hingga kematian alias innalillah. Sebenarnya para Reapers dahulu adalah manusia, namun mereka telah mengalami koma atau dinyatakan meninggal dunia selama waktu yang sangat lama. Akibatnya, bentuk mereka berubah menjadi entitas kasat mata, menjelma seperti cairan oli yang secara naluriah hanya memiliki kecenderungan untuk memangsa manusia yang berada dalam koma.
Dikenal sebagai Phantom, dia merupakan salah satu dari 3 penyintas yang memiliki misi membimbing Victor ke markas. Markas tersebut terletak di atas, namun tidak perlu terbang seperti kupu-kupu kertas. Mereka memanfaatkan sebuah mobil bus bekas yang dilengkapi dengan pintu atau portal khusus yang dapat membawa mereka ke atas tanpa batus. Situasi ini membuat Victor yang merasa cemus namun tertarik dengan ketidakbiasaan yang mengitarinya. Ketika tiba di markas, kita diperkenalkan kepada pemimpin kelompok, Ian. Ini cengesnya, diyakini sebagai individu yang paling lama berada dalam dunia koma, seperti yang dijelaskan oleh Fly sebelumnya. С балкона, он у вас тут типа самый главный? Тут дольше всех. Di dimensi ini, teman-teman, tidak ada keterikatan pada hukum alam atau gravitasi, namun meskipun terbebas dari jebakan itu, mereka masih membutuhkan tidur dan makan yang pantas. Paling tidak, di sini mereka tidak perlu repot membayar pajak dan tanggungan bulanan. Можно вспомнить что-то из реальности. Setiap individu yang terperangkap di sini mengalami hilang ingatan. Itulah sebabnya Victor tidak dapat mengingat siapa dirinya sebelum sadar. Entah apa profesi Victor di dunia nyata atau bagaimana dia bisa sampai pada keadaan koma seperti sekarang. Di dunia dimensi ini, Victor dianggap sebagai the one and only alias orang terpilih yang diyakini memiliki kemampuan untuk menemukan tempat yang dapat menampung semua orang yang terjebak sambil melindungi mereka dari serangan tiba-tiba para Reapers yang ganas. Ketika Victor tertidur, mimpinya membawanya pada momen kecelakaan mobil yang mengantarnya ke sebuah bangunan mirip rumah sakit. Ternyata inilah awal dari perjalanan koma Victor. Ketika ia bangun, Victor menemukan tembok kamarnya berlubang menghadap ke bangunan rumah sakit yang persis seperti dalam mimpinya. Saat Victor hendak melangkah keluar, muncul Phantom yang tiba-tiba dengan tepat waktu menjelaskan bahwa lubang itu merupakan lubang mimpi yang berasal dari mimpi baru saja dialaminya oleh Victor. Siapapun yang memasuki tanpa pengetahuan yang memadai akan terjebak di sana hingga akhir hayat. Tapi bagaimana kalau kita memimpikan kita lagi ike kimochi? Apakah kita akan... Oke, lanjut. Не разобрался ты еще тут. Keesokan harinya, Victor diminta keluar untuk diuji apakah dia memiliki kekuatan di luar akal sehat dan tidak manuk akal. Setiap orang di sini rata-rata memiliki kekuatan istimewa seperti Fly yang bisa menyembuhkan luka, astronomer yang mampu menggambarkan peta dunia koma, Spirit yang bisa mendeteksi keberadaan Reapers di sekitarnya, dan Phantom sendiri memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata seperti Superman, hanya saja tidak bisa terbang. Посмотрим, в чем ты у нас такой особенный. Dalam berbagai situasi, Victor terdapat tekanan untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi sayangnya dia tak kunjung mengeluarkan keistimewaannya. Akibatnya, ketika Victor dianggap tidak memiliki kekuatan istimewa, dia diumumkan sebagai orang biasa dan dianggap tidak terlalu bermanfaat sehingga akan bergabung dengan kelompok pekerja lainnya, tapi tidak ada bansosnya. Tidak lama kemudian, Ian mendekati Victor dengan upaya untuk menghibur dan mengurangi rasa sakit hatinya. Ian menyatakan bahwa Victor hanyalah perlu lebih banyak motivasi, dan untuk itu dia menyarankan Victor untuk bergabung dalam sebuah ekspedisi. Akhirnya dengan tekad yang baru, Victor mengajukan diri untuk bergabung dalam misi tersebut, di mana Phantom sebagai pemimpin ekspedisi memberi peringatan keras tentang tingkat bahayanya. Meski Phantom menegaskan bahwa dia tidak akan bertanggung jawab atas resiko, Victor penuh semangat untuk menemukan kekuatan terpendamnya, setuju untuk ikut tanpa banyak pertanyaan. Я иду с вами. Ekspedisi ini memiliki tujuan yang krusial, yakni mencari bahan peledak yang sangat diperlukan untuk melindungi kelompok mereka dari serangan mendadak para Reapers. Terlihat bahwa beberapa jembatan menghubungkan markas ini dengan lokasi lain, dan untuk menghentikan para Reapers itu yang mencoba masuk tanpa izin, mereka harus meledakkan jembatan-jembatan tersebut.
Mengingat sifat dunia koma yang unik di mana jembatan-jembatan tersebut dapat pulih dengan sendirinya seperti baru, mereka perlu menyimpan stok bahan peledak yang sangat besar untuk menjaga keamanan dan menghindari serangan dari para Reapers. Tiba di lokasi penyimpanan torpedo nuklir, kelompok itu dihadang oleh pasukan penjaga yang merupakan fragmen ingatan yang bertugas untuk melakukan blokade. Namun, dengan kekuatan yang memiliki oleh kelompok, mereka tidak merasa khawatir. Tanpa ragu, Phantom dan kawan-kawan langsung melancarkan serangan, menyebabkan para penjaga menjadi luluh lantah berantakan. Setelah berhasil menaklukkan para penjaga, mereka segera bergegas masuk untuk mengambil bahan peledak yang tersimpan di dalamnya. Spirit yang memiliki kemampuan mendeteksi kemunculan para Reapers segera merasakan sinyal bahaya, memaksa mereka untuk bergerak dengan cepat sebelum kedatangan Reapers. Di tempat itu, tanpa ingin mengorbankan misi ini, para pekerja tetap berusaha menjalankan tugas mereka. Pada saat-saat krusial, Victor akhirnya berhasil menggali kemampuan tersembunyinya ketika dia mampu menciptakan sebuah jembatan dan namun alangkah terkejutnya, setelah kembali ke markas, Victor mendapat pujian dari Yan dan seluruh anggota tim yang telah bekerja keras bersamanya. Kabar bahwa Victor mampu menciptakan jembatan hanya dengan kekuatan pikiran menyebar, dan tiba-tiba tim mulai tergerak oleh gagasan baru. Mereka memikirkan solusi untuk menjaga keamanan mereka dengan menciptakan sebuah kota atau bangunan tanpa jembatan yang menghubungkannya dengan tempat lain, sehingga menghindari resiko kedatangan gerombolan Reapers seperti yang pernah diingatkan Ian. Если оно придумано, ферма, на которую упал камень. Он сможет целый остров. Victor sebagai individu terpilih muncul membawa harapan ketika semua orang sedang beristirahat, merasa terbebani oleh tanggung jawabnya. Victor memutuskan untuk melakukan latihan guna mengembangkan bakatnya. Saat berhasil menciptakan prototipe gedung kecil, tiba-tiba Fly muncul untuk menyaksikannya. Dia seolah tidak asing dengan bentuk bangunan tersebut, seakan-akan pernah melihatnya entah dimanapun, sama dengan lubang mimpi Fly. Fly pun mengaku juga memiliki mimpi yang nyaris sama, sehingga muncul sebuah teori bahwa mungkin keduanya sudah saling mengenal sebelumnya. Di kejauhan ada Phantom yang terus mengawasi, tidak menerima kenyataan bahwa wanita yang disukainya tampaknya dekat dengan Victor. Situasi ini membuat Phantom merasa sakit hati dan mulai kehilangan keseimbangan emosionalnya. Keesokan harinya, Ian dan seluruh penyintas bersiap pergi ke lokasi pembangunan kota baru. Kejutan datang ketika para Reapers tiba, mulai mengejaran. Terungkap bahwa semua ini adalah ulah Phantom yang terbakar cemburu menggunakan sensor pemicu untuk memanggil serdadu. Namun insiden ini tidak hanya merugikan Victor itu, melainkan juga melukai banyak orang yang terkena kelalaian Phantom itu. Dan alangkah terkejutnya, tangan kiri Phantom berubah menjadi mirip Reapers karena luka di tangannya mengalami infeksi yang diakibatkan sabetan Reapers di telapak tangannya pada awal video tadi ya teman-teman, yang perlahan-lahan mengubahnya menjadi sosok monster. Karena semuanya sudah terlanjur, Phantom memilih untuk melarikan diri, menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk kembali dan berbaur sementara dalam pelarian. Victor tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Dan iya, untuk pertama kalinya Victor terbangun dari koma. Hal pertama yang dilihatnya adalah foto-foto Mesir kuno yang terpajang di dinding. Ingatannya kembali normal, meski masih dalam proses nge-lag dikit nggak ngaruh, dan dia mulai mengingat siapa dirinya sebelum terbaring, termasuk kejadian terakhir sebelum koma ketika berada dalam situasi genting. Mungkin akan menjadi kejutan bagi Anda mengetahui bahwa Fly ternyata adalah istri Victor. Mereka berdua mengalami koma akibat kecelakaan mobil pada hari yang sama sebelum kecelakaan tragis terjadi.
Kita akan melihat awal muasal mula semuanya, di mana ternyata di dunia nyata Victor adalah seorang arsitek yang mungkin tidak begitu terkenal, tetapi desainnya berkualitas. Hal ini membuatnya diundang oleh seorang pemimpin agama baru, sekte baru, semacam sekte atau kepercayaan buatan, ya begitulah. Ternyata pemimpinnya tak lain tidak hal adalah Ian sendiri, yang juga menjabat sebagai pemimpin kelompok penyintas di dunia koma. Вы правда сможете построить то, что я вам предлагаю? Идем, покажу кое-что. Ian sendiri seorang dokter tanpa sengaja menemukan dimensi lain yang dikenal sebagai dunia koma. Baginya, dunia ini dianggap lebih baik daripada dunia nyata. Di sana, mereka tidak perlu lelah bekerja, membayar pajak, atau mengisi kantong pejabat yang sudah kaya, atau mencoblos pemilu yang akan baru dimulai. Token listrik yang hampir habis, daya cicilan bulanan yang terus bertambah, tidak ada lagi di dunia koma. Mereka hidup merdeka, tanpa memandang status sosial, tanpa perbedaan tinggi atau rendah. Semua manusia setara. Di dunia koma, manusia tidak lagi berebut kursi kekuasaan, saling sikut demi terpilih menjadi pemimpin yang pada akhirnya hanya merusak suasana saja. Состояние глубокой комы человек Eksperimen ini tidak bermula tanpa dasar. Sejak peradaban Mesir kuno, mereka telah memahami konsep dunia koma seperti yang tergambar pada foto dan gambar. Ironisnya, teknologi pengobatan modernlah yang justru merusaknya, menciptakan para reapers yang tak terkendali dan menyebarkan teror di mana-mana. это современная медицина. Saat Victor kaget melihat banyak pasien koma di lokasi ini, ternyata Ian sengaja mengumpulkan mereka, termasuk Phantom yang dikenal sebagai ahli berkelahi dan berfisik prima yang memiliki kekuatan Superman. Tetapi nyatanya, dia adalah seorang orang yang memiliki organ tubuh yang kurang, yang sebagian tubuhnya dan lebih memilih hidup nyaman di dalam dunia koma. Просыпаться он не захотел. Sebagai figur yang memiliki peran penting dan dihormati oleh semuanya, tujuan Ian mengundang Victor ke sini adalah untuk membawanya masuk ke dalam dunia koma. Dengan keahliannya sebagai arsitek, tentu bukan hal sulit bagi Victor untuk menciptakan sebuah kota megah seolah menjadi kota Saranjana yang membangun peradaban baru di dunia tak kasat mata. Ini membuat Ian diangkat sebagai dewa yang akan memimpin umat manusia menuju dunia yang penuh tipu-tipu daya ini. Взамен даю людям вечную жизнь полную смысла. Что в этом плохого? Mendengar penjelasan Ian yang di luar akal dan semakin tidak manuk akal, membuat Victor merasa ketakutan dan ragu terlepas dari kebenaran atau ketidakbenaran dimensi tersebut. Yang pasti, yang dia saksikan sekarang adalah para pasien koma yang dijadikan objek percobaan, bahkan praktek dan perizinannya saja masih dipertanyakan, sehingga alih-alih terlibat lebih jauh dalam proyek ini, Victor memilih untuk kabur bersama Fly, istrinya. Namun, alangkah tibanya dan iya, mereka mengalami kecelakaan mobil tepat di kawasan berdekatan dengan rumah sakit itu. Ian segera membawa keduanya ke ruang perawatan, dan itulah awal dari perjalanan mereka masuk ke dalam dunia koma. Setelah mengingat semua yang terjadi, Victor menatap ke arah Fly, istrinya yang masih terbaring dalam keadaan koma. Всего на пару часов раньше тебя. Ian yang baru saja siuman menjelaskan bahwa Fly dimasukkan ke dalam keadaan koma beberapa jam sebelum Victor. Namun bagi Ian, sudah berbulan-bulan berlalu. Inilah alasan mengapa Fly berada di sana lebih dulu. Victor diminta untuk kembali ke dunia koma dan membangun kota sesuai desainnya. Потрясающей памятью и воображением, чтобы он разработал достойный проект. Ian memberi tekanan, mengancam akan mencabut mesin penopang kehidupan istrinya jika Victor menolak. Dengan pilihan yang sangat tak terbatas, Victor tidak memiliki opsi lain selain menuruti kemauan Ian. Гробил ее и себя. Короче, Untuk meningkatkan kemampuan spesialnya di alam koma, Victor disuntikan dengan zat stimulan sejenis doping. Tujuannya adalah untuk memicu saraf-saraf dopamin otaknya agar dapat bekerja lebih cepat. Saat mesin penopang kehidupan mulai dihidupkan, Victor langsung masuk ke dalam keadaan koma. Dan iya, Victor terbangun di kamar apartemennya seperti pada awalnya berkat zat stimulan yang disuntikan, dan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya dan mulai berkonsentrasi. Dia mampu menciptakan jembatan panjang yang membawa langsung ke lokasi di mana Fly dan teman-temannya sedang mengalami kesulitan. Tak
lama kemudian Ian baru saja memasuki dunia koma. Tanpa ingin membuang-buang waktu, Victor segera menciptakan kota sesuai desainnya. Dengan imajinasi dan ingatan seorang arsitek, tidak sulit bagi Victor menciptakan bangunan-bangunan tinggi dengan begitu rinci dan detail sekali. Dan jadilah dengan pembuatan kota Saranjana yang telah selesai, Ian memulai menunjukkan sifat aslinya yang psikopat. Dia tidak bisa membiarkan satupun dari mereka tetap hidup karena semua di sana adalah saksi yang suatu hari nanti bisa saja membuka mulut dan mengungkap rahasia ini, mungkin bahkan menjadi dibenci. Sebelum masuk ke dalam dunia koma, Ian ternyata telah menyuruh anak buahnya untuk mematikan alat penopang kehidupan mereka semua. Sekarang mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat siapa yang akan menjadi korban pertamanya. Все уже сделано. Сейчас вы там задыхаетесь. Tak ingin kehilangan hidup secara konyol, Coder, Victor, dan Fly dibantu oleh astronomer segera meninggalkan tempat itu. Astronomer memiliki teori bahwa lubang mimpi mungkin menjadi satu-satunya solusi. Alih-alih menjadi tempat yang paling terlarang untuk dikunjungi, mungkin itu adalah jalur keluar yang paling alami. Setibanya di sana ternyata benar bahwa lubang mimpi berisikan kepingan dunia nyata yang terbawa ke alam bawah sadar itu. Sekarang tugas mereka hanya tinggal menemukan titik yang dapat dijadikan pintu keluar. Tibalah mereka di lokasi yang mirip dengan bangunan Mesir, persis seperti yang terlihat dalam foto-foto peradaban Mesir kuno, yang menjadi objek pertama yang terlihat Victor sebelum dan setelah masuk ke dalam dunia koma, sehingga dapat disimpulkan bahwa inilah pintu keluarnya, satu-satunya cara bagi Victor untuk bangun dari keadaan komanya. Namun masalahnya muncul tepat saat si astronomer menghilang. Ian tiba-tiba muncul menyusul. Victor dan Ian sempat adu kemampuan, namun Ian dengan dosis stimulannya yang lebih tinggi daripada Victor dengan mudahnya menghancurkan setiap kreasi yang Victor ciptakan saat Ian hendak membunuhnya. Namun alangkah mampusnya, mampus kau. Muncullah sosok Reapers yang ternyata adalah Phantom. Meski bentuknya sudah berbeda, ingatannya masih tetap sama dan jadi penolong bagi mereka berdua. Ini memungkinkan Victor dan Fly kembali masuk ke tubuh aslinya dan melanjutkan hidup di dunia nyata. Setelah Phantom membunuh Ian, tubuh asli Ian di dunia nyata mengalami kritis. Hal ini memberikan kesempatan bagi Victor dan Fly untuk melenggang pergi tanpa hambatan. Setelah para karyawan lebih fokus pada Ian yang sedang sekarat beberapa waktu berlalu, Victor dan Fly terlihat sudah kembali ke kehidupan mereka. Victor tetap dengan pekerjaannya sebagai arsitek yang tidak terlalu menghasilkan, bahkan kebutuhan bulanannya seperti beras, token listrik, sembako bulanan, bansos, Indomie, tabung gas, sampai ke susu-susunya pun tetap selalu Fly yang mengurusnya. Tak lama kemudian muncul berita di TV yang membahas tentang sekte baru buatan Ian yang berhasil memenangkan persidangan setelah praktik penelitian di dunia koma mendapatkan izin resmi. Tampaknya semakin banyak pengikut yang tertarik dengan sekte baru yang dibuatnya. Ironisnya, Ian sebenarnya bisa mengembangkan proyek ini tanpa embel-embel sekte atau kepercayaan karena proyek dunia koma ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan agama atau kepercayaan. Namun masalahnya adalah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengembangkan proyek ini, dan cara paling cepat, mudah, serta easy untuk mendapatkan uang adalah dengan menggunakan embel-embel agama. Merekrut pengikut sebanyak mungkin membuat mereka percaya bahwa harta yang mereka miliki tidak berharga. Semakin banyak yang terkecoh, semakin banyak pula cuan yang terkumpul. Habis akhir yang mesaranjanakan.
Dalam cerita ini kali ini cukup membuat kita semua imajinasi kita bermain berirama dan menginginkan kekuatan yang apa sih sebenarnya kita diciptakan di dunia nyata ini ya teman-teman. Kenapa kita semua tidak memiliki kekuatan seperti yang di film-film? Hei, bangun, cuci muka Anda. Ini dunia nyata, jangan lupa tagihan Anda per bulan ya. Kekuatan sebenarnya yang kita miliki adalah tetap berdoa, pantang menyerah, dan selalu berusaha dalam kehidupan, dan jangan lupa kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman nyimakers, hikmah kali ini yang bisa kita ambil dari cerita film yang bertemakan fantasi ini adalah carilah kelebihan Anda, kita semua masing-masing passion kita semua, di mana kelebihan kita, di mana asah, di mana itu asah semuanya itu semua sampai ketemu, agar di saat tidak menutup kemungkinan jika kita masuk di alam seperti Saranjana ini, kita bisa memiliki kekuatan sesuai dengan kemampuan kita di dunia nyata. Jadi sadaro, hutangnya seakeh bro, ngayalai. Baik teman-teman nyimakers, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Saya sangat respect dan semoga bahagia selalu. Jangan lupa mimpi basah untuk menambah semangat di esok pagi. Dan saya selaku ketua nyimakers pemimpin squad mohon izin untuk tidur. Siapa tahu mimpi terus besoknya punya kekuatan. Goodbye.